Mau'idotul Hasanah, siraman rohani yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Abuya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafiz, pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah Langkan Banyuasin. Kepada yang terhormat Kiai Abuya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah, dengan segala hormat kami persilahkan. Kata Pak Kades, Pak Ustadz tuh balik ke Langkan 3 jam, jadi setengah jam bae ceramahnya. Pak Kades, kalau yang merintahkan Pak Kades tidak berani nolak, jadi setengah jam bae kata Pak Kades. Bu, setengah jam ya? Setengah jam. Aku baru malam ini diinjuk duduk di kursi cak ini. Biasanya kalau ceramah bertegak, berdiri ya. Cuma malam ini dikasih kursi seperti ini, artinya disuruh 3 jam caknya nih. Mohon izin. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su' illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, fatahiyyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati lan ta'zimi para alim ulama, para sepuh, para bini sepuh, yang saya hormati Bapak Kades Desa Sukajaya, Desa Karya Maju. Sukajaya itu di mana, Pak? Oh, Bayung. Karena waktu itu ke sana, hari ini ke sini. Masih ingat Sukajaya, hari ini Karya Maju. Mudah-mudahan desanya berkarya dan maju insyaallah. Yang terhormat Bapak Yas Budaya SH beserta ibu dan juga staf-stafnya. Yang kami hormati Ketua Ta'mir Masjid At-Taqwa Bapak Suhudi beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia pelaksanaan Hari Besar Islam Bapak Haji Muhammad Suyadi beserta panitia-panitia yang lainnya, yang mudah-mudahan
selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkah para panitia juga bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kita semua bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim bersama dalam rangka mengenang, dalam rangka memperingati satu peristiwa mulia, yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, menambah kedekatan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan utamanya mudah-mudahan kita semua dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengaku cinta itu mudah. Ngaku cinta mudah. Tapi dicintai baginda Rasulullah, ini yang perlu kita perjuangkan untuk mendapatkan hatinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Pak Suhudi tadi Bu, waktu beliau sambutan, saya senang dipanggil almarhum. Sepanjang saya ceramah tidak pernah ada yang panggil almarhum. Lah iki kok bahasa Jawa dia di sini ya. Lah ini kok saya dipanggil almarhum. Saya hanya husnuzon sama beliau, mudah-mudahan saya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah karena yang dipanggil almarhum masih hidup di depan sini. Lah kalau yang almarhum di depan sini dipanggil almarhum, loh, kabur semua. Pasti ibu-ibu yang kabur. Almarhum Syafiq kok ada di depan sini? Wah, kabur pasti. Iya kan, Bu? Nah, terima kasih Pak Suhudi. Mudah-mudahan panjenengan nggih sami-sami nggih panjang umur insyaallah, sehat afiat insyaallah fi taatillah subhanahu wa taala. Kami berangkat dari Langkan pukul 2.30. Santai, kami jalannya santai Pak. Mungkin sekitar 150 per kilometer tadi. Santai, iya. Nyampe pukul 5.15 sore tadi kurang lebih. Disambut sama Pak Haji, lupa nama beliau. Besannya Pak Sumaji, Pak Haji Sumaji. Ini kita doakan beliau ini sesepuh desa Karya Maju ini, khususipun dumateng kok bisa bahasa Jawa? Lah ya iso sakit kalau. Bapak Haji Sumaji ya, Pak Haji Damirin, Pak Haji Syamsuri niki sepuh-sepuh desa Karya Maju, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang insyaallah, sehat afiat insyaallah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir di dalam satu majelis yang mana majelis ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Karena majelis kita pada malam hari ini kita sedang mengingat pimpinannya orang-orang salih. Berkata ulama, "Inda dzikrus salihin tanzilur rahmah." Ketika kita mengingati seorang salihin, seorang yang hamba Allah yang baik, yang sudah meninggal, kita ingat-ingat dalam majelis kita, itu menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kalau malam hari ini yang kita ingat sejarahnya, yang kita ingat peristiwa mulianya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa rahmat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Seperti apa rahmat yang akan Allah turunkan kepada kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj terukir di dalam Al-Qur'an yang surahnya tadi dibacakan oleh qari kita Ustadz Mukti Ardana, ya, yang dinamakan Suratul Isra atau Surat Bani Israel. Suratul Isra yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dari bumi ke bumi dan juga ke langit tembus sampai Sidratul Muntaha. Tapi sebelum itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah sebelum surah Al-Isra, surah apa namanya? Surah sebelum Al-Isra, surah An-Nahl. Surah An-Nahl, 2 ayat terakhir. Dari 2 ayat terakhir inilah penjelasan kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan atau diajak refreshing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menghadapi berbagai ujian, berbagai macam cobaan, berbagai macam perlakuan yang tidak enak, yang tidak nyaman dari kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suratul Nahl, 2 ayat terakhir, ayat 127 128. Wasbir, kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul, dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. Wa ma sabruka illa billah. Kesabaranmu itu karena Allah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad untuk bersabar, juga perintah kepada kita sebagai umatnya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan alaihim. Janganlah engkau bersedih atas perlakuan mereka, atas lagu mereka, atas segala perbuatan mereka. Wala tahzan alaihim. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Janganlah engkau merasa sempit, merasa galau, merasa sedih atas segala tipu daya, segala hinaan, segala cacian yang mereka buat kepadamu. Bu, Ibu, Bu, kalau ada orang ngomongi kita, benci kita, sakit di hati kita, Bu. Sakit di hatinya, Bu. Di mana sakitnya, Bu? Sini. Pak, nek wonten ngomong terus bahasa Jawa ya gini Pak, kalau ada uang tetangga kita ngomongi kita, hasuti kita, fitnah kita, kira-kira sakit di hati kita, Pak? Sakit dah, Pak? Ay, bapak-bapak ini wong-wong yang bertakwa insyaallah. Karena tidak jawab. Tidak jawabnya apa orang ngantuk atau cak mano? Lah ngantuk pecahnya. Karena bapak-bapak ini kan dari pagi tadi sawit gawenya. Baliklah petang tadi ya. Ustadz begitu masuk tadi dari kantor kades melihat masih banyak bapak-bapak sibuk dengan karetnya, dengan sawitnya. Karena pinggir jalan tuh sawit galau. Ay, kata Ustadz, ini bakal ngantuk ini datang ke masjid kakek. Tapi tidak apa-apa, Pak.
Ngantuk-ngantuk pergilah, yang penting bapak ngantuknya ada di dalam majelis. Ya, daripada ngantuk di jero rumah, di dalam rumah, tidak berzikir, tidak melok majelis, tidak kata doa dari malaikat, mati baik biasa. Aman di sini tidur mati, masuk surga. Datang ke majelis, tidur mati, masuk surga Pak. Loh, ada dalilnya aku ngomong. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sapa wong sing metu saka rumane, Bu maaf bahasa Jawanya agak-agak melotok begitu ya. Maklum, lama dak praktek bahasa Jawa, cuman tadi Pak Syamsuri subhanallah, aku diajak ngomong bahasa Jawa agak lancar dikit, tapi bagi beliau itu tidak kata apa-apanya. Siapa wong yang keluar dari rumahnya niatnya untuk belajar nuntut ilmu, niatnya untuk dengarkan nasihat agama, niatnya untuk ngaji ilmu agama. Kemana nuntut ilmu? Kemana baik? Nak pergi ke pondok, nak pergi ke pengajian, nak pergi hadir ke masjid at-taqwa. Fahuwa fi sabilillah. Wong ini yang keluar tadi, yang metu dari rumahnya ni, dia tertulis di dalam perjalanannya sebagai fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia balik lagi. Nah, kalau tadi dia bangun dari tidurnya, balik, habis. Tapi kalau tidak bangun lagi, fisabilillah. Ada dalil tidak Pak? Ada. Katik lagi yang tidur. Katik lagi yang tidur. Takut mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah banyak sekali mendapatkan ujian dan cobaan. 1 tahun sebelum beliau hijrah, 1 bulan sebelum beliau diisraatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal 2 himayatan. 2 orang yang selalu menjadi pembela bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Siapa beliau? Yang pertama paman beliau yang bernama Abu Talib. Abu Talib saudara daripada ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama ayah beliau Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nadir bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Sampai ke Nabi Ibrahim. Tak hafal no Pak? Bu, hafal boten? Bu, hafal boten Bu? Nama baginda Rasulullah sama ayah sampai ke nenek-nenek kakek-kakeknya hafal boten? Lah kepripun mau masuk surga gak kenal nama baginda Rasulullah, kepripun? Hah? Gimana ceritanya mau kenal Rasulullah tapi gak hafal siapa keluarganya, siapa kerabatnya, apa kesenangan Rasulullah, apa yang disukai Rasulullah, apa yang dibenci Rasulullah? Cinta itu ada buktinya loh Bu. Apa bukti cintamu kepada Rasulullah? Nek ngaku-ngaku cinta tapi kok enggak ada buktinya, kadzab. Nek ku ngapusi. Iya kan Bu, Pak? Ada cah lanang seneng rambutnya dawa, disuruh ibunya, nak potong rambutmu. Moh. Nak potong rambutmu. Moh. Terakhir bukan moh lagi, mbok. Potong rambutmu. Nggak mau. Tapi begitu dia jatuh cinta kepada seorang gadis, kata si gadis, Mas, saya nggak suka laki-laki yang rambutnya panjang. Loh, yuk pripun? Ya potong rambutnya jenengan, nek jenengan kersa kali kulo. Nek jenengan cinta kali kulo, ya potong rambut jenengan. Potong rambut sampean. Demi cintaku padamu,
Jangankan rambut, leher tak potong no untuk jenengan. Betul tak Bu? Kira-kira cinta Bapak masih seperti itu enggak? Ingat enggak 30, 50 tahun, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, awal-awal kenal sama Bapak, disuruh menek nopo manjat pohon kelapa yang enggak ada apa namanya pegangannya, wush langsung keteo kalah. Itu karena cinta. Maka orang kalau cinta siap berkorban. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Apa bentuk pengorbanan kita? Nah ini insya Allah salah satu bentuk pengorbanan kita. Malam hari ini bapak-bapak yakin, ibu-ibu yakin, saya pasti pada capek semua. Capek pasti. Seharian keluar fisabilillah cari nafkah. Seharian keluar berkebun. Memenuhi perintah Allah untuk bekerja. Kasbul halal. Mencari pekerjaan yang halal. Capek seharian apa namanya itu megang itu angkong, ibu-ibu ya capek semua, capek, tapi demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi untuk mendengarkan cerita tentang peristiwa bagaimana Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan, ingin mendengar cerita apa saja sih yang didapat Rasulullah di saat-saat Isra Mi'raj. Nah insya Allah ini bentuk daripada pengorbanan kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita diterima oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Pun setengah jam. Cekap nggih, Pak? Cekap boten? Wih. Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Rasa-rasa balik kampung aku ke Yogyakarta rasanya di sini. Pak, jangan sekali ini lah ngundang kita ya. Kayak undang lagi ya. Walaupun bukan dalam rangka acara-acara besar. Ya, undang makan-makan enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang disebutkan dalam surat An-Nahl tadi, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita tahu bagaimana baginda Rasulullah. Siapa yang lebih bertakwa daripada baginda Rasulullah? Siapa yang lebih baik amalannya daripada baginda Rasulullah? Seorang Yahudi setiap hari kalau baginda Rasulullah lewat dari depan rumahnya meludah kepada Rasulullah. Puih, Rasulullah diludahi. Pak, pernah ada enggak yang ngeludahin kita, Pak? Ada enggak, Pak? Kalau ada Pak patah giginya, iya, jangankan meludahi kita, dia tidak sengaja baik, kena terjangkau dia, yakin itu kalau jenengan ini, ya kalau nggak sami. Rasulullah setiap hari saben dinten niku Bu, lewat dari depan rumah Yahudi, mau kemana? Ke masjid. Ya ilaha illallah. Cuy, diludahin. Marah, nesu? Enggak. Dendam? Enggak. Mau buat perhitungan? Enggak. Mendoakan yang jahat, yang jelek, yang melaknatnya? Tidak. Rasulullah bersabda, aku tidak diutus sebagai pelaknat. Ini Yahudi setiap hari Rasulullah lewat dari depan rumahnya diludahi. Beberapa hari kemudian Rasulullah lewat, Yahudi tidak ngeludahin lagi. Yahudi tidak lagi meludahin. Tidak meludahin, dicari sama Rasulullah. Dicari bukan berarti mau minta ludahi lagi, Pak. Dicari bukan berarti mau minta ludahi lagi, tapi dicari
ada apa gerangan? Ditanya sama tetangganya, mana si fulan yang punya rumah ini? Oh sakit. Sakit ya Rasulullah. Coba lihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau besuk. Dibesuk. Orang yang selalu menyakiti, yang selalu meludahi, yang selalu menghina, di saat sehatnya, begitu saat sakitnya, Rasulullah yang pertama kali membesuknya. Tapi lihat apa coba akibatnya, efeknya apa? Baiknya Rasulullah, ya. Apa efeknya? Begitu dibesuk, Yahudi kaget. Ya Allah, Muhammad, dak nyangko kau pacak datang ke sini. Ngapo Muhammad? Aku nyari kau, ngapo? Dak kelihatan lagi. Serta mertabu saat itu juga Pak, Yahudi ini langsung mengikrarkan diri masuk Islam. Asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Bersaksi aku bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Karena apa? Akhlak mulianya. Ya? Kita belum pernah Pak pergi ke masjid ada orang yang lemparin kita. Alhamdulillah. Bu, pernah tidak kita ke masjid ada yang lemparkan saus ke jilbab kita? Pernah tidak Bu? Kalau kaki ada yang lempar Bu, sabar Bu ya. Pak, kalau kaki kita lewat ada yang lempar, sabar ya. Aman aku kepentung pakai tongkatku nah Pak. Begitu sabarnya, begitu baiknya beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala, wasbir wa ma sabruka illa billah. Beliau sedih, kenapa? Karena ditinggalkan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Yang kedua, pelindung beliau yang kedua yang berada di dalam rumah. Nih Bu, ada pelindung di luar rumah, ada pelindung di dalam rumah. Pelindung di dalam rumah adalah As-Sayyidah Khadijah. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Nah itu. Ada pelindung. Nah, ini Bu, Ibu. Oh, Ibu. Nah, Ibu nih. Ustadz ngomong, dia ngomong. Kaki Ustadz diam, kayak dia melok diam. Bu, Rasulullah ada pelindung di luar, ada pelindung di dalam. Bukan bini banyak, bukan. Kalau bini Rasulullah lebih, memang itu sudah keistimewaan bagi beliau. Kalau bapak-bapak ini apa istimewanya kalau istrinya lebih? Betul Ibu itu. Oke Pak, aku unjuk kuncinya kakek. Habis acara tapi ya. Kalau sekarang habis aku kayak dikeroyok sama ibu-ibu. Rasulullah punya pelindung di luar, punya pelindung di dalam. Pelindung beliau di luar adalah Abu Thalib tadi, paman beliau yang sudah meninggal. Beliau punya pelindung di dalam rumah adalah As-Sayyidatu Khadijah. Istri beliau tercinta ini adalah pelindung beliau di dalam. Di saat beliau diganggu, disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, Khadijah lah orang pertama yang menenangkan. Sabar. Bukan cak bapak balik ke rumah, ini kata ibu, apa Pak? Ionian Pak, dia tuh lanjak lah Pak, ambek lah parang tuh Pak. Provokasi nih, provokator. Mestinya bapaknya ditenangkan, balik dari kebun bapaknya marah-marah. Opo Thomas? Sing sabar, nyebut, but. Nyebut Pak, astagfirullah. Gitu loh Bu, jadi pelindung, jadi penenang. Bukan jadi bara api yang besar. Bapak wis meledup, kok ditambah lagi dengan api. Yo kobong kabeh rumana. Rumahnya. Bener dah Pak? Ada nggak Pak ibu-ibu yang kalau Bapak pulang ngomporin Bapak, ada nggak? Mana Pak orangnya Pak? Nggak ada di sini. Begitu Khadijah meninggal, sedih. Musuh-musuh yang tadi tidak berani apa-apa karena Sayyidatuna Khadijah ini perempuan yang kaya raya, disegani. Abu Thalib paman beliau juga disegani. Tidak ada selama masa hidup beliau berdua ini tidak ada yang berani mendekati Rasulullah.
secara langsung. Tapi begitu beliau berdua meninggal, mulai berani yang ini, yang itu, mulai berani terang-terangan. Bukan hanya mengganggu tapi ingin membunuh. Nah maka surah setelah surat An-Nahl, surat Al-Isra, bunyi awal ayatnya apa? Tadi dibacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram inal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Langsung disambung, Subhanalladzi, maha suci, alladzi, yang asra, memperjalankan. Allah mensucikan dirinya sendiri, zatnya sendiri, mentakdiskan zatnya sendiri, ya. Memperjalankan Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bu, Rasulullah singkat ceritanya nih, kalau kita cerita dikutip satu-satu ayatnya dengan tafsirnya dengan ini itu dari kitab, bener bu, 3 jam nggak kelar bu kita bu, ya. Loka-loka Ustadz nih baliknya besok subuh baru nyampe rumah. Nggak apa-apa. Oh ibu, ya Allah, dah kasihan. Bini aku kesian bu. Ringkas cerita, Rasulullah diperjalankan dari Mekah ke Palestina. Ini perjalanan yang ditempuh dari bumi ke bumi. Kemudian baru di-mi'rajkan. Mi'raj artinya diperjalankan as-su'ud ila sama'il ulwi. Dinaikkan, diperjalankan dari langit ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah di saat beliau diisrakan dan dimi'rajkan pagi harinya, besok paginya bu, itu rame-rame orang-orang yang ada, orang Mekah, orang kafir Quraisy, itu rame-rame datang mencemooh Rasulullah. Bahkan diantara mereka tepuk tangan ketika Rasulullah bilang, semalam aku diisrakan, aku diperjalankan dari Mekah ke Palestina, gilo. Semalam gilo juwong. Maka ada wong yang ini ngelihatnya, Muhammad katanya, menandakan kalau orang itu cuma bilang geleng-geleng tanda tanya. Nah Muhammad tambah gilo ini, tambah gilo ini Muhammad. Rame-rame mereka mencemooh Rasulullah, menghina Rasulullah, mentertawakan Rasulullah. Di saat itu, nah kita pada kesempatan ini kita rame-rame duduk ngedengerin cerita Rasulullah, kita beriman, kita yakin bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah hak. Yakin boten bu? Yakin boten pak? Nek gak yakin kafir. Nggih? Iya. Boten. Karena ada orang yang nggak percaya nih pak. Ada yang nggak percaya. Yang nggak percaya itu ya karena mereka mungkin nggak belajar, nggak pernah baca, nggak tahu agama. Tapi alhamdulillah masyarakat Karya Maju selalu maju. Ya. Mudah-mudahan di Karya Maju, di desa Karya Maju ini, anak-anaknya ini kelak, ya, putra putrinya ini kelihatan banyak rame di masjid. Mudah-mudahan kelak ditumbuhkan Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berakhlakul karimah. Seperti inilah pak mestinya pak ya. Anak-anak jangan dijauhkan dari masjid. Putra putri kita ini ajak, kalau ada acara-acara majelis seperti ini ajak ke masjid, jangan dijauhkan. Usir, ribut be dia tuh, jangan diusir. Akhirnya dia tinggal di rumah atau dia pergi ke tempat PlayStation, atau dia main nongkrong sama kawan-kawannya. Mana budak bujang di sini tak kate dikitnya kemana nongkrong sama sahabat-sahabatnya. Anak-anak kecil kalau kita ajak ke masjid, mereka walaupun ada di antara mereka main-main, ya namanya anak. Kalau bapak-bapak masih main-main, itu bukan anak-anak, bukan bapak-bapak lagi namanya itu.
Kalau ibu-ibu masih main-main di masjid, nah itu bukan ibu-ibu lagi itu namanya. Kalau anak-anak main, wajar namanya anak-anak. Tidur di masjid biar bu, karena rahmat Allah turun. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum, suatu kampung masyarakatnya ngumpul bareng di dalam masjid, kata baginda Rasulullah. Di salah satu masjid, di salah satu rumah Allah, kata baginda Rasulullah. Apa gawenya ngumpul di masjid? Yatluna kitab Allah, membaca kitab suci Al-Quran. Apalagi gawenya? Wa yatadarasuna bainahum wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji, mempelajari Al-Quran. Di sini ada majelis TPQ ya, alhamdulillah. Ada majelis-majelis mingguan ya. Belum ada mingguan? Buat kalau belum ada. Ada. Palingan ibu-ibu, bapak-bapaknya ada tidak majelis mingguan? Kate ada juga, alhamdulillah. Memang karya maju, tidak kate tandingannya. Gawenya apa? Mengkaji, mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah, akan turun kepada mereka ketentraman, ketenangan jiwa. Orang kalau belajar kemudian dapat ilmu, dia punya hati, dia punya diri, dia punya jiwa akan tenang, akan tentram. Urusan dunia kecil. Dunia, rezeki dikejar tak dikejar dia bakal datang ke kita. Dah Pak, yakin tak Pak? Rezeki itu kita cari tak kita cari dia bakal datang ke kita. Iya tak Bu? Alladzi qusim lak hasilun ladaik. Kalau rezeki itu dibagikan memang jatahnya untukmu, maka dia pasti akan nyampe kepadamu. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik. Kalau rezeki itu untuk orang lain selainmu, maka nggak bakalan sampai kepadamu. Contohnya nih kue-kue kita ini. Kue sudah dibagikan, sudah ada di tangan kita. Kalau belum habis itu isi yang ada di dalam kotak, berarti bukan rezeki kita. Walaupun kita bawa balik, datang ke rumah kita taruh di atas meja, bukan rezeki kita. Kalau tidak kita makan. Nak kita makan pagi tahu-tahu basi. Ya Bu, masih galak makannya kalau basi Bu? Masih? No iyo galak kata ibu tuh. Masih. Dak galak kan, dak mau kan? Sudah basi. Akhirnya kita kasihkan ke bebek, ayam, kambing, sapi, semua bentuk binatang yang ada di dalam rumah atau di samping rumah kita. Dimakan sama bebek, itu rezekinya bebek. Dimakan sama ikan lele, itu rezekinya lele. Lele, bebek sama-sama makhluk. Kita sama lele, sama bebek, sama-sama makhluk. Selain Khalik adalah makhluk, selain Allah adalah makhluk. Masih wallah makhluk. Selain Allah semuanya makhluk. Jadi kalau makanan yang masalah urusan rezeki itu Allah sudah urus. Rezeki, jodoh, ajal, kematian itu sudah ditentukan Allah. Ya, mau punya kita rumah yang tidak, agar jangan sampai malaikat tembus ke dalam rumah kita, silakan buat rumah dengan hartamu sehebat-hebatnya. Ya, alat deteksi kalau ada malaikat mau datang, kita biar bisa berlari, belilah sesuka hatimu dengan hartamu kalau memang itu engkau mampu. Aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kita berada, mau kemanapun kita, kalau kematian datang, sekalipun di dalam lubang semut sekalipun bakalan datang kematian. Itu Bu.
Nah, baginda Rasulullah lah sejam. Ini duduk. Kalau tegak tadi, tidak tahan aku tegak sejam. Pak Kades, tutup apa belum guys? Tutup. Tutup. Hah? Aja Pak Kades, lanjutlah. Mata Pak Kades lah merah. Ngopi Pak Kades, ngopi. Peristiwa Isra dan Mi'raj tadi sebagaimana di awal kami sebutkan. Singkat cerita, Rasulullah kan naik sampai sana sini berhenti di sana, berhenti di langit, ketemu Nabi ini, ketemu Nabi Fulan, di langit ke-6 ketemu Nabi Musa, di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Sebelum ke Sidratul Muntaha, beliau melihat ada sekelompok kaum mughayyabun fi nuri arsy, mughayyabun fi nuril arsy. Beliau melihat sekelompok kaum yang dinaungi oleh cahayanya arsy. Ya. Ada sekelompok kaum, Rasulullah mendapati ada sekelompok kaum dinaungi cahayanya arsy. Lantas Rasulullah nanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka? Amalakun? Apakah mereka malaikat? La, bukan. An-nabiyun? Apakah mereka nabi? Bukan ya Rasulullah. Lantas siapa ya Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, mereka itu umatmu. Bu, mereka yang didapati Rasulullah yang dibawa naungan arsy, cahaya arsy-Nya Allah adalah umatnya baginda Rasulullah. Tidak tahu apakah kita termasuk mereka itu, tapi mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka-mereka yang dinaungi arsy yang dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka umatmu ya Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan di dunia? Kok sampai mereka mendapatkan naungan dari cahaya arsy-Nya Allah? Kata Jibril, yang pertama ya Rasulullah, yang mereka lakukan, yang pertama, lupa deh. Lupa dah. Apa yang pertama Pak? Lupa aku Bu. Tutup ya. Tutup ya. Lupa, minum dulu, bismillah. Kalau dengan minum gak ingat. Kalau udah ingat lagi, wassalam. Alhamdulillah ingat lagi. Kata Jibril, yang pertama ya Rasulullah yang biasa digawekannya adalah mereka ini wong-wong yang lisanuhum ratbun bidzikrillah. Mereka yang mendapat naungan cahaya arsy-Nya Allah adalah mereka yang biasa di dunia lisannya selalu basah berzikir kepada Allah. Kita sekarang lagi di bulan Rajab. Kata Rasulullah, Rajabun syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Rajabun syahrul istighfar. Rajab adalah bulannya istighfar. Maka perbanyak istighfar Bapak Ibu. Kita manusia yang tak pernah luput kita dari namanya salah dan dosa. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Selalu lupa, selalu lalai. Pernah tidak di antara kita tidak pernah salah? Pasti pernah salah. Sebaik-baik orang yang bersalah, mereka yang mau bertaubat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'udz dzunub, dan obatnya dosa al-istighfar. Dengan membaca istighfar, yaitu kalimatnya astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khataya. Dilanjut masing-masing kayak di rumah ya. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya kecuali mati, Pak. Mati tidak kate obat. Kalau seandainya mati ada obat, pasti uang yang kayo-kayo itu bakalan ngerogoh koceknya semahal apapun harganya. Wow, dia bakal beli. Termasuk aku. Aku yang paling pertama kalau ada jualan tambahan nyawa. Dijual, kata malaikat Israel. Yang nak beli nyawa, tambah nyawa 60 tahun. Aku duluan, Bu. Berapa be harganya ku jual ke harta tetangga sebelah. Laku dak kate, kebun dak kate. Paling minjam sama Pak Suhaji. Ya? Dak kate harta. Kalau ada likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'udz dzunub, dan obatnya dosa al-istighfar. Istighfar itu banyak faedahnya, Pak. Ya? Siapa wong yang banyak istighfarnya, ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan untuknya, Allah akan buat untuknya dari setiap kegalauan, dari setiap kesusahan, faraja, kemudahan, kelapangan, lapang. Dari setiap kesempitan, rasa sempit hidupnya, begawe dari pagi sampai petang tidak dapat hasil. Nyangkul dari pagi sampai petang tidak dapat sebongkah emas yang dicari itu. Mancing dari pagi sampai siang tidak dapat. Mancing mania. Bu, ada tak laki ibu yang galak teman mancing? Alhamdulillah, Bu, kalau ada yang rajin mancing. Tandanya itu laki perhatian, nyari lauk. Daripada ada kate gawe di rumah. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan ada jalan keluar. Ibu tidak usah susah, Bu, ya. Ibu tidak usah susah, tidak usah galau ngelihat tetangga samping kiri kanan gelangnya nambah 1 kilo, kalungnya nambah 20 kilo. Pakai kalung 2 kilo misalnya. Kalung apa, Pak, 2 kilo, Pak? Bapak juga jangan galau kalau ngelihat ada tetangganya terparkir mobil Alphard baru di depan rumah, atau terparkir mobil angkongnya. Jangan galau, Pak. Banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ya. Introspeksi diri kita, Pak. Ngaponian. Lah rezeki itu kan sudah diatur Allah. Ngapo dia kayo, ngapa aku idak? Bisa jadi idaknya kita banyak duit, ada hikmahnya. Ngapa kalau kita banyak duit mungkin cepat matinya? Lah bener dak, Pak? Ada benernya dak? Uang banyak duit, mentang dia banyak duit, pakai mobil sekendaknya, tomboran, mati di tempat. Nama mana coba? Ada hikmahnya galau. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu tidak senangi, yang kamu benci, sesuatu tersebut adalah baik bagi kamu. Baik bagi kamu. Tapi sayangnya kita ini kadang-kadang kasat mata kita, nak yang lemak tulah. Nak yang lemak tulah. Padahal kata Allah, ini tidak bagus untuk kau. Ya? Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kau senangi kata Allah itu tidak baik untukmu. Bisa jadi. Kita kalau diadep oleh ibu nih, Pak, diadep oleh ibu daun pepaya mentah. Kan pahit. Bapak kan ada penyakit banyak. Obatnya salah satunya daun pepaya. Disuruh makan, Bapak dak galak. Aku nak makan jeruan bae. Nak makan kikil. Udah tahu lu banyak kolesterol, banyak asam urat, darah tinggi, rematik,
encok, pegelinu, segala macam penyakit ada di dirinya, masih nak lemak itulah, padahal mudarat bagi diri dia. Ya tak? Segala penyakit ada obatnya. Obatnya dosa adalah istighfar. Selain dilapangkan, diberikan jalan keluar dari kesempitan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari tempat yang tak pernah terduga-duga, yang tak pernah dia pikirkan. Tahu-tahu berjalan dari depan rumah tetangga, Bu, oh Bu, iya ada apa? Ini Bu, alhamdulillah kami dapat rezeki, nah ini untuk ibu. Tuh kan, prakteklah besok pagi bapak ibu lewat dari depan rumah tetangga, kalau diampiri berarti itu rezeki ibu, karena istighfar. Ya, bapak lewat misalnya pakai motor, ojek kawannya, oi bro mampir dulu, ada apa? Diajak ngopi rupanya, no tadi di rumah dak katik gula, ada kopi dak katik gula. Nah di sini ditawari kawan kopi, alhamdulillah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bisa jadi zikir subuh tadi mengawali kerjaan kita untuk seharian penuh, kita istighfar 100 kali. Alangkah banyaknya Ustaz 100 kali. Mak mano banyak kita ini kalau pacak mulai dari pagi sampai petang lagi, sampai ketemu tidur lagi, kita ini perbanyak istighfar karena dosa kita yang banyak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya lah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak katik lagi dosa, Bu. Dosa awal dan dosa akhir lah diampunkan Allah, masuk surga tanpa hisab, masuk surga megang kunci Rasulullah. Wallahi kata Rasulullah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah, aku selalu beristighfar dan minta ampun kepada Allah fil yaumi akthar min 70 marrah. Setiap hari lebih daripada 70 kali. Rasulullah dak katik dosa. Rasulullah wong yang paling bertakwa. Rasulullah wong yang paling dekat dengan Allah. Masih beristighfar. Lah kita apa? Kita apa? Kita siapa coba? Salat ida, salat cuman datang maghrib, isya ida, subuh ida, zuhur kage datang, asar entah kemana, maghrib kage salat lagi, isya kage lewat lagi, subuh salat, zuhur asar lewat. Itu kita. Kadang-kadang seminggu lewat cuman Jumat, kadang-kadang setahun lewat cuman Idul Fitri. Siapa ate di sini? Kate, karya maju dak kate Pak Kades ya? Kalau ada Pak Kades lapor ke dengan aku Pak Kades. Nak ku tiup malam ini lah pakai banyu putih ini. Siapa kita yang tidak mau beristighfar? Mata kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita tidak terlepas. Hati kita tak pernah terlepas dari namanya dosa. Tengok ibu-ibu jalan dengan baju baru, mulai hatinya, walaupun lidahnya dah ngomong, hatinya. Hati siapa yang menilai? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Pak, penampilan enggak usah, santai aja. Penampilan silakan penampilan. Mau pakai yang necis, mau pakai baju yang rapi, mau pakai baju yang enggak rapi. Kode alam. Disuruh berhenti. Minum dulu dikit. Apa tadi Bu? Apa tadi yang mau diomongin tadi? Hah? Hati. Allah kalau melihat kita itu bukan melihat tampang Bu. Malam hari ini kan ustadznya ganteng kan? Tampangnya pakai imamah, pakai ini, peci, pakai sorban. Belum tentu. Kalau hatinya cemberut, kalau hatinya amburadul. Tempat Allah memandang dari hambanya adalah hati. Yang perlu kita benahi ini hati kita, Pak.
Percumalah kita duduk, kita datang dengan pakaian rapi, dengan apapun kalau hati kita penuh dengan kotoran. Tidak bisa kita ngumpet, kita bersembunyi. Mau menyembunyikan dari Allah tidak bisa. Serapi apapun ini sekarang saya, tempat penglihatan Allah adalah hati. Kita tengok orang tetangga kita pakai baju, mulut tidak ngomong tapi hati. Kata hatinya, itu pastilah duit minjam itu. Ada baju punya siapa be itu dipakainya. Ada kendaraan baru, dari mana be duitnya tuyul tuh lah pasti dia nih. Iyo karena dak kate gawe wong ini dak kate gawe tahu kayo. Lah bisa jadi karena dia semalaman suntuk istighfarnya banyak dan diterima Allah, Allah njuk harta mendadak. Ketemu dia sebongkah emas di tengah-tengah juru rumahnya misalnya. Atau ketika dia lagi di sungai, di sini minyak Keluang ini terkenal dengan minyak lagi gali lubang 1 meter berdebur minyak, biur banjir rumahnya. Nah itu bukan nikmat lagi caknya. Punya minyak kalau bu di rumah bu ya? Bu, punya minyak kalau di rumah? Aku tuh tanya bukan minyak yang kamu bor itu, minyak makan, minyak sayur. Ada galau ada di rumah? Pastilah ada ya jawabnya ya. Jadi kalau orang Keluang ditanya, punya minyak galau? Punya. Itu menandakan jangan sampai kita tuh dianggap uang yang tidak kati apa-apa. Oh kamu ada boron minyak? Ada. Di mana? Di rumah. Di mana? Di dalam. Di mana? Di kuali bekas ngoreng ikan asin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang selalu membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah. Ini uang pertama kegawean uang inilah yang mendapatkan naungan cahaya arsy-Nya Allah. Gawe di dunia dimuliakan di akhirat, Bu. Gawean di dunia dimuliakan di sana. Maka basahi lisan kita. Ini bulan Rajab perbanyak istighfar. 2 hari lagi bulan Sya'ban masuk, bulan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dengar akan ngadakan gebiar salawat ya. Itu bagus. Ajak muda-mudi, libatkan mereka para muda-mudi untuk bersalawat. Ya. Dak habis-habis di rumah salawat juga ya. Dak harus salawat tuh pakai hadroh. Masih tim hadroh tadi. Kalau masih rasanya nak duet ini Ustaz nih. Berani dak duet sama Ustaz? Cuman suara Ustaznya lagi serak-serak gember caknya. Bulan salawat kita disuruh salawat banyak-banyak. Nak bersalawat dak harus di bulan Sya'ban tapi nyo. Di bulan apa baik, kapan baik? Ya, kita sibuk, kita dak sibuk, dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat Bu banyak keuntungan di dunia, di barzakh dan di akhirat. Dunia ada keuntungan, di barzakh, di kuburan ada keuntungan, apalagi kelak kagak di akhirat ada juga keuntungan bersalawat kepada Rasulullah. Aku bakal terangkan siko-siko, tapi aku nak minta ridhonya dulu. Kira-kira kita lanjut atau kita tutup? Lanjut atau tutup? Kamu tulah Bu, Pak. Ya, kamu tutup, kata kita tutup. Alhamdulillah, kata kita laju. Alhamdulillah, akulah semangatnya nih sampai subuh laju. Tambah ibe kopi kayak sini Pak Kades. Siap sampai subuh. Berselawat keuntungan pertama di dunia. Apa keuntungan pertama di dunia? Man shalla alayya salatan wahida, kata baginda Rasulullah. Siapa orang yang bersalawat sekali kepadaku, kata Rasulullah, qadallahu lahu mi'at hajah. Allah akan kabulkan untuknya 100 hajat. Sab'una min hajatil akhirah wa 30 min hajatil dunia. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Pak, punya hajat apa Pak? Punya hajat apa Pak?
nak kawin lagi. Bu, hajatnya nak kawin lagi. Punya hajat apa Pak? Nak punya mobil, 1. Nak punya motor, 2. Nak punya angkong, 3. Nak punya apa? Sandal baru. Punya baju baru. Punya rumah baru, baru 6. Punya apa lagi? Mesin baru, 7. Apa lagi Pak? Sebutlah Pak. Malu-malu sebut kita mati Pak. Allah Maha tahu, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali salawat 30 hajat dunia Allah berikan kepada kita. Baru sekali Bu. Mak mano kalau 2 kali? Mak mano? Mak mano? Mak mano? Bak mano? Ini kalau ceramah, mak mano? Mak mano mak? Bak mano dak kate? Mak mano be? Mak mano kalau 2 kali salawat 60 hajat di kalau 3 kali salawat 90, kalau 4 kali salawat 120, 5 kali hitunglah dewe Bu, 6 kali hitunglah dewe Pak, capek aku ngitung dewe. Bayangkan, sedangkan hajat kita tidak nyampe sebanyak itu 30 kelar habis. Subhanallah, keuntungan memperbanyak salawat di dunia, ini baru di dunia. 70 di akhirat tadi, mintalah banyak-banyak di akhirat. Maka perbanyak salawat selama kita di dunia agar segala hajat kita diijabah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hajat akhirat bil maghfirah. Hajat akhirat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu. Manggil ibu tapi ngeliat ke sana. Bu. Hidup di dunia ini dak lemaknya cuma sumpek. Di akhirat kagak dak lemaknya karena dosa. Ini tawaran dari Rasulullah, siapa yang salawat sekali dapat 100 hajatnya kagak dimudahkan. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Sumpek. Tahu sumpek? Penyakit sumpek tahu Bu? Bu, nak cari duit kalau lagi sumpek lemah dah Bu? Lagi masak sumpek lemah dah Bu? Pak, begawi di kebun sawit lagi sumpek lemah dah Pak? Lokak siapa yang depan kita linggis bakal naik kepalanya? Ada penyakit sumpek dak lemah, tapi kita ditawarkan obatnya apa? Salawat. Dosa di akhirat dak lemah, ditawarkan 70 hajat akhirat. Minta apa hajatnya kata Allah? Minta ampunkan dosaku ya Allah. Ampun dosa. Bayangkan coba, itu di dunia. Keuntungan akhirat di barzah, di kuburan. Apa kata baginda Rasulullah di dalam kitab I'anatul Talibin? Disebutkan, siapa wong yang selalu bersalawat kepadaku di masa hidupnya, amarallahu jami'a makhluqatih an tastaghfir lahu ba'da mamatih. Siapa wong yang selalu bersalawat di masa hidupnya, Allah akan perintahkan kepada seluruh makhluknya untuk memintakan ampun bagi orang yang banyak salawat tadi ketika sudah matinya. Itu keuntungan salawat ketika di barzakh. Ketika di akhirat, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu yang paling dekat dengan aku, kata baginda Rasulullah, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Kamu yang paling banyak salawatnya lah yang bakalan dekat dengan aku. Dalam riwayat lain ya, antara pundaknya Rasulullah pundaknya Rasulullah dengan kita zahamathu katifai. Pundak Rasulullah dengan kita akan bersentuhan, saking dekatnya karena kita bersalawat di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Kita tutup bab salawat, kita tutup bab istighfar. Masuk ke yang kedua tadi, mereka yang mendapatkan naungan daripada cahaya arsy-Nya Allah, yaitu
rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terhubung dengan masjid. Orang yang beriman, kalau dia masuk masjid, keluar dia mikir kapan lagi aku masuk ke dalam masjid. Itu orang yang beriman. Bukan masuk masjid nak cepat-cepat keluar. Orang beriman kalau sudah masuk masjid nak lamo-lamo. Bukan habis sholat langsung debus keluar. Katik lagi zikir, astagfirullah, beristighfar dulu. Katik lagi apa salawat Nabi, katik dulu apa baca ayat kursi, katik dulu apa tasbih dulu 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dak katik lagi. Begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, bius langsung keluar. Ya ilaha illallah. Pecah dak butuh apa-apa dengan Allah. Bu, ada dak di sini uangnya? Ada dak di sini? Nak aku bawa balik malam ini kalau ada. Kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajul, kalau kamu melihat ada seseorang yang selalu membiasakan kulu-kilir masuk ke dalam masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikan bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Pak, banyak tak yang kulu-kilir masuk masjid? Walaupun cuma nyapu-nyapu, bersih-bersih. Kata Ustadz kan semalam yang penting kulu-kilir masuk masjid. Masuk keluar, masuk keluar. Sholat 5 waktu ke masjid, alhamdulillah masjid At-Taqwa besar, indah, bagus, tempat sandarannya banyak, nak nyandar alhamdulillah, dak ada nak bersandar alhamdulillah. Sempatkan kapan lagi? Masjid merupakan tempat yang sangat dicintai Allah. Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling disenangi Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurka dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Maka jangan sampai masuk pasar kesenangan, Bu. Pak, kalau ngenjuk duit jajan ibu dikit be, jangan segepok duit. Lamo di dalam pasar, Allah benci pasar, Bu. Besok jangan ke pasar lagi ya. Ya kalau beli sayur tidak apa-apa, Bu. Beli sayur be ya. Lipstick tidak boleh, gincu nggak boleh, bedak tidak boleh. Jadi mak mana Ustaz? Ya minta rewangi papanya. Kalau sama papanya boleh. Aja papanya pergilah dewek sano, lantaklah kau. Iyo. Ingat, Bu, pasar-pasar, mal-mal, tempat yang paling dibenci Allah. Ngapo? Karena banyak tipu daya di sana, banyak ketidakjujuran di sana. Tapi masjid, uang berjualan di dalam masjid, berjualan di dalam masjid itu didoakan dak laku oleh Rasulullah, gagal kata Rasulullah. Kita ngumumkan ada benda yang nyampak di masjid, punya siapa yang hilang, punya siapa yang hilang, kan halal. Itu beda boleh. Mak mana kalau kita di dalam masjid ngomongi wong, haram. Ngibai wong di dalam masjid, haram. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita? Adakah di antara kamu sekalian yang mau memakan bangkai saudaranya? Wong yang makan bangkai saudaranya, mereka yang ngomongi wong lain tuh, nah Bu. Kalau ibu sama ibu ngomongi Ustadz, belagak nian Ustadz itu, tidak apa-apa, aku rela, aku ikhlas. Aku anakku 4, Bu. 4, anakku 4, istri alhamdulillah. Satu aja, direkam video, Bu. Satu saja insya Allah. Karena Tuhan kita satu, Allah. Nabi kita satu, Muhammad. Maka istri kita harus cuma satu. Takut galau bapak-bapak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, hati yang selalu terkait, lekat, selalu rindu dengan masjid. Mereka lah yang akan mendapatkan naungan dari cahaya arsy-Nya Allah. Yang ketiga, udah 10:30. Pikir kaku, Bu, nak balik aku nih.
ngironya cuma di Palembang ini. Rupanya aku lagi di Mubah. Ya Allah, ya. Yalah, tidak apa-apa sopir. Mana sopir? Omongi. Siap, suruhlah dia tidur, ya. Subuh kita balik, tidak apa-apa. Santai be. Aku lihat semangat kalau ini. Yang ketiga, mereka yang mendapatkan naungan cahaya dari arsy-Nya Allah, alladzi lam yastasib bawalidayh. Mereka yang tidak mau, mereka yang mau orang tuanya dicaci maki. Kata Rasulullah, ya Jibril, apa ada wong yang mau, yang rela wong tuanya dicaci maki? Ada ya Rasulullah. Ada wong, Pak. Ada orang yang mau orang tuanya, ayah ibunya dicaci, dimaki, dihina. Bu, wonten menungso, nggak baca lagi. Lupa, ngeblank apaan. Ada orang yang mau ibu dan bapaknya dicaci, dihina sama orang lain. Lah kepiye ki? Jibril piye? Kata Rasulullah. Gimana Jibril? Begini ya Rasulullah. Ada orang menghina bapaknya orang lain. Lantas orang lain menghina bapaknya. Nah inilah yang dinamakan dia menerima kalau orang tuanya dihina sama orang lain. Ya? Mbokmu jadi, mbokmu kui lo, kan menghina ibunya orang lain kan? Mbokmu kui lo. Kalau bapak apa? Ya bapakmu kui lo, oh bapakmu, mbokmu, mbokku, bakmu. Kok jadi serang-serangan? Lah ini termasuk orang yang mau menghina, nerima kalau ada orang lain menghina, mencela, mencaci, memaki orang tuanya. Maka jangan Pak, Bu, anak kita ajarkan, jangan sampai dia mencaci orang tua temannya. Ajarkan, kalau anak kita mencaci orang tua temannya, otomatis dia rela orang tuanya akan dihina sama temannya juga. Ya pasti akan dibalikkan. Yang nggak mau disakitin, jangan nyakitin. Yang nggak mau diganggu, jangan ngeganggu. Yang nggak mau diguyoni, jangan ngeguyoni. Yang nggak mau minjemin, jangan dipinjemin. Salah, jangan. Ya Bu, ada tetangga, kita butuh sesuatu, lantas dia nggak mau kasih pinjam sama kita. Apa kita balas? Jangan. Ya? Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat ada pahala yang begitu besar di surga antara sedekah dan meminjamkan. As-sadaqatu bi asyri amsalha. Sedekah upahnya 10 kali lipat, sedangkan al-qardu meminjamkan upahnya bi tsamaniyata asyara. Upahnya 18 kali lipat. Ya Jibril, kok bisa cak ini? Kok sedekah meminjamkan kok lebih afdol daripada sedekah? Kata Jibril, betul ya Rasulullah. Karena uang yang minjam tidak mungkin dia tidak butuh. Uang yang minjam tidak mungkin dia tidak punya. Uang yang minjamkan pasti dia tidak punya. Dan tidak mungkin dia tidak butuh. Orang yang minjam pasti dia butuh. Al-mustaqrid, orang yang meminjamkan, ketika dia meminjamkan kepada orang yang butuh, disinilah letak pahalanya yang besar. Kalau sedekah biasa. Tapi tadi disampaikan Bapak pelaksana Hari Besar Islam tadi, ada program sedekah setiap hari Jumat. Ya. Kata Rasulullah, selamatkan dirimu walau hanya dengan bisyaqi tamrah. Walau hanya sebutir kurma, Bu. Selamatkan diri kita walau hanya sedikit kurma, hanya sebutir kurma, satu kurma kita kasihkan ke orang niat sedekah. Itu akan bisa jadi itu akan menyelamatkan diri kita. Ada lagi shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Bersedekah secara diam-diam, tidak ada orang yang tahu,
itu dapat memadamkan api kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir. Jadilah Bu, kakek kita sambung lagi jam 12 ya. Istirahat dulu, isoma. Istirahat, sholat, tahajud, makan malam. Ya. Habis itu kita lanjut lagi jam 12. Ya. Yang terakhir, intinya apa sebenarnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makcus langsung langit ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril nggak bisa berani masuk ke Sidratul Muntaha, terbatas. Di Sidratul Muntaha Rasulullah diberikan anugerah suatu kemuliaan. Ya. Diberikan suatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, yang kita selalu baca di dalam salat kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mementingkan dirinya sendiri. Beliau tidak lupa sama kita. Bukan kita, orang-orang saleh. Jawabnya apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wa ala ibadillahis salihin. Rasulullah tidak lupa sama kita, Bu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh ya. Orang-orang yang salihin insyaallah. Kata ulama, beruntung sekali orang-orang saleh ada di hatinya baginda Rasulullah. Orang soleh ada di hatinya baginda Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ingat di saat mendapatkan kenikmatan yang begitu mulia, mendapatkan salam dari Allah, lantas Rasulullah menjawab, Assalamu alayna, kesejahteraan atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan juga atas hamba-hambanya yang saleh. Kita kalau dapat nikmat, ingat tak dengan dulur kita? Baru makan pakai ikan bakar, lupa sama orang rumah di rumah. Bapak nih makan misalnya, pergi ke Sungai Lilin sana, di pasar makan lahap, lupa sama ibu di rumah. Lupa. Rasulullah tidak lupa, padahal di hadapan Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Masya Allah. Akhirnya sekian Rasulullah diberikan perintah untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu berupa fardus salata, wajibnya salat. Dikasih berapa? 50 waktu. Kita galau-galau lah tahu itu. Ngapa tidak 5 waktu langsung? Dinjuk langsung 50 waktu, agar walaupun nantinya dikurangi 45, 35, 25, jadinya 5 waktu, 5 waktu pahalanya tetap 50 waktu. Kalau dikasih langsung 5 waktu, tidak mungkin kita dapat 50. Dapatnya 5 itulah. Ngapa Nabi Musa melok-melok coba waktu itu? Nabi Musa itu di langit ke-6. Bu, kok tahu Ustaz Nabi Musa di langit ke-6? Kebetulan aku baca kitabnya. Bukan pergi ke langit juga tidak. Ya. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, ada perintah apa? Kepo. Ada perintah apa? Perintah sholat. Berapa? 50. Ay, berat itu. Naik sana, naik, minta lagi. Nabi Musa, subhanallah. Turun berapa? 45. Naik lagi. Sampailah 5 waktu. Kata ulama, Nabi Musa itu sebenarnya menggunakan kesempatan yang berharga. Nabi Musa ketika meminta ingin memandang Allah, ingin bertemu Allah, tidak mampu. Allah perintahkan lihat ke gunung itu, kalau mampu dia nggak bakalan pecah, tapi gunungnya pecah. Nabi Musa ingin melihat keindahan wajah Nabi Muhammad yang baru saja ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad begitu baru ketemu Allah kan masih fresh. Ya Bu ya? Masih kinclong. Ketemu Nabi Musa langsung kurang lagi, naik lagi kata. Sampailah 5 waktu.
Akhirnya Rasulullah turun. Selesai 5 waktu kata Rasulullah, dah jadilah Musa. Malu aku. Ya. Ini baik perkara sholat ini kita masih banyak alfanya Pak. Ya. Masih banyak alfa. Hati-hati dengan perkara sholat. Bu, Pak, yang punya anak lanang, yang punya anak gadis di rumah, perhatikan anaknya, perhatikan diri kita juga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Salat adalah suatu amalan, suatu perkara yang sangat wajib, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh main-main dengan salat. Kita sehat, kita sakit, kita sibuk, kita tidak sibuk, kita apa baik gawe kita, pokoknya wajib solat, kecuali mati disolatkan. Wong mati be wajib disolatkan, apalagi wong yang masih hidup, artinya wajib solat untuk dirinya. Kata ulama di zaman sana, parah mano memelihara anjing di rumah atau melihara anak yang tidak solat di rumah? Pak, Bu, perhatikan. Parah mano memelihara anjing di rumah atau memelihara anak yang tidak sholat di rumah? Ada yang bisa jawab? Innal malaikata la tadkhulu buyutan fihi kalb wa at-tasawir. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang yang di dalam rumahnya ada anjing dan ada patung. Malaikat tidak masuk. Tapi lebih parah dari itu, kalau ada anak yang tak sholat, ada istri yang tak sholat, ada suami yang tak sholat, ada pembantu yang tak sholat, bukan malaikat tak masuk, tapi laknat Allah akan turun ke rumah tersebut. Maka kata ulama tersebut, memelihara anjing lebih baik. Ngapo? Malaikat tidak masuk, tapi laknat tidak kate. Tapi kalau melihara anak tidak sholat, laknat datang. Na'udzubillah. Maka Bu tidur malam kaget, nolek sebelah, Papa sudah sholat belum? Kalau katanya papanya belum, sholat dulu Pak, lebih baik aku tidur daripada tidur dengan Papa. Hati-hati Pak ya, Bu, Pak, hati-hati perkara sholat. Dak sholat kena laknat. Jangan sampai istri di rumah dak sholat, bapak diam be. Bapak dak sholat di rumah, ibu diam be. Anak dak sholat, dibiar ke be. Kemana anak? Telepon. Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita HP. Yang penting isi pulsanya. Iya, kalau katik pulsa untuk apa HP-nya? Nak nelpon, tak baca. Nak, where are you? I'm here from. Saya di sini Ma, lagi nongkrong sama teman-teman. Nak, sholat udah belum? Zuhur belum Mam? Sholat dulu Nak. Rengko Nak masuk neraka, aku udah baca nyelamat ke kau. Kalau dia masih tidak takut, udah biarlah. Lah campak, lah dak katik lagi tanggung jawab untuk kita. Bu, jangan segan-segan tanya bapak Bu, Pak udah salat belum? Bapak jangan marah kalau ditanya, kau nih cak kepakaman gino, cak kealiman gino, barulah dengar pengajian semalam, sumpah aku. Ah jangan. Bapak juga Bu, lagi masak, udah salat belum? Kan bakal harmonis rumah. Apa kata firman kata Rasulullah tentang salat? Idza saluhat, kalau salatnya benar, saluha sairu amali. Gaweannya galau-galau bakal benar. Tapi kalau rusak sholatnya, ada bolong, fasadat sairu amali, maka rusaklah gaweannya insyaallah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bagus kalau kita ngomong dikata ke wong gilo. Ya. Tidak bagus dikata ke kalau kita ngomong wong gilo. Gilo Ustaz ini, alang kepanjangnya ceramah. Gilo Ustaz ini, alang kelamonyo ceramah. Tidak lemak kalau dikata ke wong gilo. Sebelum dikata kong gilo, lemaklah kita tutup. Pamit nggih. Langsung doa.
Oh, nggih. Sebelum ditutup dengan doa, kula aturaken matur suwun sangat nggih. Ya. Nyuwun ngapurunipun. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menusuk ke hati, ya, yang tidak pantas, ya, itu semua dari kekurangan saya sebagai hamba yang dhaif. Semua yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup majelis ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang kelak insyaallah sebagaimana yang diceritakan dalam Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah akan mendapatkan naungan dari cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita semua mudah-mudahan disehatkan Allah, umur kita dipanjangkan Allah. Yang sekarang ini belum mendapatkan jodohnya mudah-mudahan segera diberikan jodohnya oleh Allah. Yang sekarang ini sedang banyak kebutuhan mudah-mudahan segera diberikan oleh Allah, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh usaha bisnisnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari majelis ini mudah-mudahan kita diampunkan dosa-dosa kita insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man salihun wa ala man yanhu salihun wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع لنا من مقامنا هذا ومن مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع الذنوب والآثام. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة اجعلنا من أمة الصالحة اجعلنا من أمة الصالحة وأمورنا ناجحة وتجارتنا رابحة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mohon doanya. Kami setelah ini mungkin akan langsung pulang ke Banyu Asin. Doakan mudah-mudahan kami selamat sampai ke rumah insyaallah. Dan juga begitu untuk Bapak Ibu sekalian juga mudah-mudahan doa yang tadi kita panjatkan mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.